Bayangkan, dulu ada sebuah negara di Afrika, sangat makmur, memiliki standar hidup yang tinggi di benuanya. Di sana, pendidikan ditanggung negara, layanan kesehatan diberikan gratis, sumber daya alam yang melimpah, membuat iri banyak bangsa. Namun, dalam waktu relatif singkat, semuanya berubah setelah kedatangan Amerika dan NATO. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah Libya sebenarnya. Libya adalah negara di Afrika Utara dengan cadangan minyak terbesar di benua tersebut di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi yang berkuasa sejak tahun 1969. Libya mengalami perubahan besar, baik secara ekonomi maupun infrastruktur. Pendidikan dapat diakses secara luas dan pemerintah mendorong pengembangan sumber daya manusia. Salah satu proyek terbesar mereka dikenal sebagai Great Man-Made River, sebuah jaringan pipa yang membentang ribuan kilometer, mengalirkan air dari bawah gurun ke kota-kota besar. Namun, di balik capaian tersebut, ada sisi lain yang juga menjadi sorotan. Negara yang menolak dikendalikan Amerika harus membayar mahal akibatnya. Mengapa Gaddafi begitu dibenci Amerika, padahal membuat kebijakan yang luar biasa untuk rakyatnya? Amerika yang haus akan darah berkampanye dengan dalih menumpas Gaddafi untuk melindungi rakyat Libya dari rezim Gaddafi yang jahat. Sementara itu, Amerika mau ambil cadangan minyak Libya. Selain itu, Gaddafi mempromosikan gold dinar sebagai mata uang tunggal Afrika. Semua pembayaran luar negeri harus menggunakan gold dinar. Ini akan menggantikan fungsi dolar di Afrika. Kita semua tahu bahwa menggunakan dolar adalah sebuah keharusan karena kurangnya penggunaan dolar otomatis membuat Amerika lumpuh. Inilah yang membuat Gaddafi dianggap berbahaya. Dia adalah pemimpin yang tak bisa dikontrol dan harapan untuk keluar dari tatanan global yang timpang. Maka, cara menghentikannya adalah menghancurkan segalanya. Gaddafi dihancurkan lewat skenario panjang, rapi, dan licik. Intelijen Barat mulai masuk, membaur dengan masyarakat. Mereka tahu rezim yang kuat dari luar bisa digoyang dari dalam melalui isu sektarian, konflik suku, dan generasi muda yang kecewa. Target utama mereka menciptakan oposisi, maka muncullah aktivis, demonstran, dan pejuang kebebasan yang semua didanai dan dilatih oleh Amerika dan sekutunya. Di lain sisi, media mulai memainkan perannya. Gaddafi digambarkan sebagai diktator yang brutal, yang membantai rakyatnya sendiri. Libya terlalu liar, terlalu merdeka. Libya harus dihancurkan total. Di belakang layar, Amerika dan NATO menyusun narasi di Dewan Keamanan PBB. Libya akan mengalami genosida jika Gaddafi tidak dihentikan. Pada 17 Maret 2011, PBB mengesahkan resolusi yang secara resmi memberikan izin kepada negara anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan warga sipil Libya. Dalam waktu 6 bulan, lebih dari 26.000 serangan diluncurkan, lebih dari 30.000 orang warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Semua kebiadaban ini dilakukan dengan dalih demokrasi. Saat itu, Presiden Amerika Barack Obama menyebut bahwa serangan ini sebagai intervensi kemanusiaan yang berhasil. Tapi, kenyataannya negara-negara NATO mengirim pasukan bukan untuk menstabilkan Libya. Pada Oktober 2011, Gaddafi ditemukan dan ditangkap. Semua proses direkam dan disiarkan secara langsung. Saat itu, Hillary Clinton tersenyum dan berkata, We came, we saw, he died. sebuah ironi, sebuah kebohongan menghancurkan sebuah bangsa. Setelah tewasnya Gaddafi, struktur pemerintahan tidak jelas, tentara nasional hancur,
polisi bubar dan pengadilan lumpuh. Yang tersisa hanya perebutan sumber daya alam, minyak, manusia, dan kekuasaan. Sementara itu, jutaan warga sipil jatuh miskin. Mereka kekurangan air bersih, listrik dan keamanan, rumah sakit kekurangan tenaga medis dan obat-obatan, hanya kekuatan militer yang berbicara. Ironis, Libya dari negara makmur hanya dalam waktu 2 tahun menjadi negara miskin. Itulah akhir dari intervensi Amerika dan NATO. Libya dihancurkan secara sistematis dan dibiarkan tenggelam dalam kekacauan. Dulu, rakyat Libya dikritik karena hidup di bawah diktator. Sekarang, mereka hidup tanpa negara. Hak untuk hidup pun tidak lagi dijamin. Gaddafi memang bukan pemimpin sempurna, tapi dia berhasil mengubah Libya dari gurun tandus menjadi negara paling makmur di Afrika. Amerika dan NATO tidak datang menyelamatkan rakyat Libya. Mereka datang menghancurkan sebuah negara. Negara mandiri, negara kaya, negara yang tidak mau tunduk pada sistem dunia. Demokrasi hanya sebuah topeng. Siapa sebenarnya yang lebih kejam dan perusak dunia? Dari kisah Libya ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dipahami, agar tidak terulang. Dengan cara yang sama, Indonesia damai.